Pernah nggak sih ngerasa udah benerin satu masalah, tapi kok ya balik lagi, balik lagi? Kayaknya kita cuma nambal gejalanya doang nih. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas seninya nyelesain masalah sampai ke akar-akarnya. Coba deh, jujur sama diri sendiri. Kalau ada masalah, reaksi pertama kita biasanya apa? Langsung gas, cari solusi cepat kan? Atau kita beneran berhenti dulu buat ngerti, ini sebenarnya apa sih yang salah? Nah, ini pertanyaan pentingnya. Kita ini benerin masalahnya atau cuma gejalanya doang? Ternyata nih, ada satu jebakan pikiran yang sering banget bikin kita semua salah langkah dan kita nggak sadar. Inilah musuh utama kita kalau mau jadi problem solver yang jago. Kita sebut aja jebakan sindrom How. Jadi, sindrom How itu apa sih? Gampangnya gini, ini tuh kebiasaan kita buat langsung loncat ke pertanyaan, gimana cara benerinnya? Sebelum kita bener-bener ngerti, kenapa sih ini bisa kejadian? Familiar banget kan? Kita tuh sering banget, saking fokusnya sama gimana cara nyelesainnya, kita malah ngelewatin langkah-langkah paling penting. Kelihatannya sih produktif ya, gerak cepet gitu. Tapi, ujung-ujungnya, kita malah sibuk benerin hal yang salah. Terus akibatnya apa? Ya solusinya jadi salah sasaran. Hasilnya bukannya membaik, malah makin anjlok. Kita kayak mentok di jalan buntu. Nggak ada rencana cadangan. Ya iyalah, wong dari awal kita nggak pernah benar-benar paham masalahnya di mana. Oke. Terus gimana dong caranya biar kita bisa keluar dari jebakan ini? Jawabannya ada di sebuah framework yang simple tapi luar biasa powerful. Dan inilah jagoan kita, metode 3W plus 1H. Ini adalah urutan mikir yang logis banget. Kita mulai dari what, apa sih masalahnya? Lanjut ke where, terjadinya di mana? Terus why, kenapa ini bisa terjadi? Dan baru setelah itu semua kejawab, kita masuk ke how, gimana solusinya? Ini dia senjata andalan kita buat ngelawan sindrom how. Jadi roadmap kita jelas ya. Pertama, kita definisikan masalahnya pakai what dan where. Kedua, kita gali akarnya pakai why. Dan terakhir, baru deh kita bikin solusi yang pas pakai how. Yuk kita mulai. Sip, kita masuk ke langkah pertama. Ini kelihatannya sepele, tapi jangan salah. Ini fondasinya. Kalau di sini salah, kesananya bakal salah semua, yaitu mendefinisikan masalah dengan benar. Jadi, apa sih sebenarnya masalah itu? Coba deh kita ubah cara pandang kita. Masalah itu bukan sesuatu yang negatif. Anggap aja masalah itu sebuah gap atau kesenjangan. Jarak antara kondisi kita sekarang sama kondisi yang kita pengen. Nah, kalau begini kan enak, masalah jadi sesuatu yang bisa diukur dan dipecahin. Disinilah data jadi kompas kita. Coba lihat tabel ini deh. Ini contohnya where. Kita punya beberapa kategori produk kan, tapi coba fokus ke kolom gap atau kesenjangan. Angka minus paling gede ada di mana? Yap, bener banget, di men's sneakers, minus 140 juta. Nah, data langsung nunjukin ke kita, fokus ke sini. Oke, sekarang kita udah tahu apa masalahnya dan di mana letaknya. Sekarang, waktunya kita pakai topi detektif kita dan nanyain pertanyaan paling sakti. Kenapa? Kenapa ini bisa sampai terjadi? Coba bayangin masalah itu kayak pohon, gejala-gejala yang kelihatan di permukaan ya, kayak penjualan turun, komplain pelanggan, itu cuma daunnya doang. Kita bisa aja potongin daunnya tiap hari, tapi kalau akarnya yang sakit, ya daun yang sama bakal tumbuh lagi kan? Misi kita itu ngegali ke bawah, cari akarnya. Dan ini penting banget buat dicatat. Tujuan kita nanya kenapa itu bukan buat nyari-nyari siapa yang salah. Lupakan soal salah-salahan. Ini murni proses investigasi yang objektif. Kita nyari penyebabnya, bukan nyari kambing hitam. Patokannya harus selalu data dan fakta. Yuk kita lihat contoh nyatanya. Masalahnya, penjualan toko B kok kalah ya dari toko A. Kenapa? Oh, ternyata pelayanannya kurang oke. Kenapa pelayanannya kurang oke? Stafnya kurang ramah dan nggak ngerti produk. Kenapa mereka nggak ngerti? Ternyata training produknya kurang. Dan kenapa trainingnya kurang? Nah, ini dia akarnya. Ternyata jadwal training buat staf baru itu belum diatur. Ketemu kan? Nah, setelah kita capek-capek jadi detektif dan nemuin akar masalahnya, baru deh kita bisa kasih resep obat yang pas. Selamat datang di langkah terakhir, dan ini bagian yang paling seru, nemuin how yang benar. Begitu akar masalahnya jelas, nyari solusi itu jadi jauh lebih gampang. Kuncinya gini, coba bikin beberapa pilihan solusi, terus prioritasin mana yang dampaknya paling gede, tapi usahanya paling kecil. Dan tentunya, selalu ingat sama sumber daya yang kita punya ya, waktu, biaya, dan risikonya. Dan lihat deh, gimana semuanya jadi nyambung. Karena kita tahu why-nya itu soal jadwal training yang nggak ada,
Maka how alias solusinya, ya jelas, berbagai pilihan training ini. Jadi solusinya bukan lagi yang ngawang-ngawang kayak, ayo tingkatkan pelayanan, tapi solusi konkret yang langsung nembak ke akar masalahnya. Keren kan? Inilah kekuatan metode ini. Jadi intinya apa sih dari semua ini? Intinya adalah kita harus geser mindset kita. Dari yang tadinya cuma jadi pemadam kebakaran yang reaktif, kita berubah jadi detektif yang analitis. Itulah kunci buat jadi problem solver sejati. Oke, jadi ada 3 hal penting yang perlu kita bawa pulang. 1, selalu waspada dan jangan sampai kejebak sama sindrom how. 2, biasakan pakai alur 3W+1H secara urut, jangan dilompat-lompat. Dan yang ketiga, ingat ya, problem solving itu siklus. Kalau solusi kita nggak jalan, jangan nyerah. Balik lagi ke analisis awal, siapa tahu ada akar masalah lain yang kelewat. Nah, sekarang saya mau kasih satu pertanyaan buat kalian renungkan. Dengan senjata baru ini di tangan kalian, masalah apa, mau itu besar atau kecil, yang bakal kalian selesaikan dengan cara yang lebih jago mulai besok? Coba dipikirin ya. Terima kasih udah menyimak.